bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jadi di video kali ini Ibu akan membahas mengenai tutorial atau teknik pembuatan laporan yang baik dan benar, khususnya laporan praktek kerja industri ya. Nah, jadi nanti silakan kalian download videonya. Video ini ada 3 sesi ya. Yang pertama, di video pertama kali ini Ibu akan jelaskan mengenai laporan itu sendiri. Nah, jadi dalam laporan prakerin ini kalian akan membuat 5 bab ya. 5 bab itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 gitu ya. Nah, bab 1 ini berisi pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini membahas mengenai latar belakang prakerin, dasar hukum, tujuan, manfaat, waktu pelaksanaan, dan juga sistematika penulisannya. Kemudian di bab 2 ini membahas mengenai tinjauan perusahaan, instansi, ataupun industri tempat kalian PKL. Nah, di dalam bab 2 itu terdiri dari 3 subbab. Yang pertama ada sejarah ya, mengenai perusahaan, sejarah perusahaan, instansi atau industri. Kemudian yang kedua ada visi misi, kemudian tujuan perusahaan, dan yang subbab ketiga itu ada struktur organisasi. Kemudian di bab 3 ini membahas mengenai teori penunjang. Nah, teori penunjang ini adalah teori atau alat yang kalian gunakan ketika melakukan pekerjaan di tempat PKL. Contoh, kalian melakukan instalasi, seseringnya itu melakukan instalasi Windows misalnya. Nah, di bab 3-nya kalian cantumkan materi-materi tentang instalasi Windows. Mulai dari sistem operasi Windows-nya ya, kemudian tata cara menginstalnya dan sebagainya gitu. Pokoknya di dasar teori ini kalian masukkan teori-teori dari buku, dari internet, ataupun dari jurnal dan lain sebagainya sebagai bahan penunjang untuk membahas laporan kalian yang ada di bab 4 gitu ya. Nah, sedangkan di bab 4 ini merupakan uraian khusus. Jadi di bab 4 ini merupakan langkah-langkah pekerjaan yang kalian lakukan selama di tempat PKL gitu. Nah, di sini ada beberapa subbab sebenarnya ya, ini bisa diturunkan. Nah, di bab 4 uraian khusus ini ada subbab yang pertama itu departemen atau site ya. Departemen atau site ini adalah tempat kalian ditempatkan. Misalnya kalau yang PKL-nya misalnya di PT Inti ada yang ditempatkan di bagian IT. Nah, berarti di sini kalian tinggal ganti saja di sini departemen IT gitu ya. Nah, kemudian kalian deskripsikan departemen IT itu pekerjaannya seperti apa gitu ya. Terus segala macam mengenai tempat atau departemen IT itu seperti apa kalian uraikan di sini. Nah, untuk departemen atau site ini bisa beberapa ya, tergantung kalian ditempatkannya di mana saja. Misalnya ada yang berkelompok misalnya 5 orang, satu kelompok prakerin itu 5 orang. Nah, tapi di dalam kelompok itu dibagi menjadi 2 bagian atau 2 departemen. Ya, yang satu kelompok misalnya 3 orang ditempatkan di bagian keuangan misalnya, yang satu kelompok lagi ditempatkan di bagian administrasi misalnya. Nah, berarti kalian isikan di sininya departemennya ya, atau subbab ininya, subbab di bab 4-nya itu berarti 2 poin. Yang pertama di bagian keuangan dan bagian administrasi. Nah, kemudian di bagian keuangan ini contohnya sudah dideskripsikan pekerjaannya. Kemudian kalian cantumkan juga di sini langkah kerjanya seperti apa. Nah, misalnya di bagian keuangan tadi kan contohnya menghitung gaji atau gimana dan yang sebagainya gitu ya. Nah, misalnya banyak nih pekerjaan-pekerjaannya, kalian boleh cantumkan di sini poin ke-1 menghitung gaji, kemudian poin kedua menghitung pendapatan perusahaan misalnya, dan seterusnya. Nah, kemudian tuliskanlah langkah-langkahnya di sini, disertakan juga dengan
gambar pengerjaan begitu. Nah, seterusnya juga sama ya seperti itu. Kalau misalnya di departemen administrasi tadi kerjaannya apa gitu ya, departemen itu deskripsi pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, nanti dituliskan juga di sini langkah kerjanya, kalian di sana ngapain aja, dicantumkan berisi langkah-langkah, kemudian disertakan juga foto-fotonya begitu. Nah, kemudian di bab 5 ini ada 2 poin ya, 2 subbab. Ada kesimpulan dan juga saran. Nah, untuk kesimpulan dan saran ini kalian bolehlah lihat contohnya di internet. Dari Google, dari mana saja bahannya boleh, atau misalnya dari laporan kakak kelas kalian yang dulu boleh, tetapi untuk kesimpulan nanti disesuaikan juga dengan pekerjaan kalian. Jadi jangan nyontek dari internet udah jadi copy paste semua, tapi kalian harus lihat isinya ya, harus disesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, untuk saran ini bisa ditambah mau untuk saran sekolah, saran industri, ataupun saran kepada adik-adik kelas kalian yang nantinya akan PKL gitu ya. Nah, kemudian di sini ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi referensi ya dari pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan atau materi-materi yang kalian masukkan di bab 3, atau misalnya jurnal-jurnal yang menjadi acuan kalian membuat laporan ini. Begitu. Nah, di sini ada di halaman cover itu ada judul. Nah, untuk judul seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, untuk judul itu bisa kalian cantumkan di awal, atau bisa kalian nanti di akhir ketika selesai bab 4. Jadi kan ketahuan misalnya banyak pekerjaannya tuh ngapain aja. Nah, berarti diambil pekerjaan yang terbanyak. Tetapi untuk judul ini kalian sesuaikan dengan jurusan gitu ya. Jadi harus ada instrumen jurusannya gitu ya. Baik itu pembahasannya mengenai hardware, software, ataupun jaringan, ataupun bisa pemrograman dan lain sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan kejuruan kalian, yaitu tentang komputer gitu ya. Nah, ada tambahan nih untuk bab 4. Nah, untuk bab 4 ini misalnya ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak dicantumkan, tidak ada uraian khususnya, maksudnya tidak ada kriteria khusus di pekerjaan ini. Misalnya kayak kalian cuman ngelakuin pekerjaan itu 1 kali misalnya ya, tapi dicantumkan di sini wajib karena itu sebagai pelaporan juga. Nah, itu nanti masuknya ke tugas tambahan. Ya, jadi nanti kalian bisa buat lagi subbab untuk tugas tambahan. Nah, nanti tugas tambahannya apa, kemudian langkah kerjanya juga bagaimana gitu ya. Nah, itu seputar isi dari laporan yang akan kalian buat ya gitu. Sudah paham kan? Nah, ini template-nya, untuk template laporan prakrimnya bisa kalian download ya di link yang ada di deskripsi ya gitu. Nanti akan Ibu sertakan ini, kalian sesuaikan saja dari mulai cover, kemudian lembar pengesahan dan seterusnya. Tetapi ingat, untuk isi disesuaikan dengan pekerjaan yang kalian kerjakan di tempat PKL begitu. Nah, mungkin untuk video pertama dicukupkan sekian ya. Ini mungkin sebagai gambaran besar saja dari penjelasan yang kemarin-kemarin, supaya kalian bisa mengingat lagi, supaya kalian bisa mengulang-ulang lagi, dan supaya tidak lupa gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ke video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.